warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu dengan saya Miss Liana sebagai guru fisika semester 2 bab pertama kita, yaitu suhu dan kalor di kelas 10. Nah anak-anak, kita langsung masuk di bab pertama kita, yaitu yang berjudul suhu dan kalor. Adapun tujuan dari pembelajaran kita, siswa mampu mengetahui pengertian dan perbedaan suhu dan kalor. Dan yang kedua, siswa mampu mengetahui fungsi dari kalor. Lalu yang ketiga, siswa mampu mengetahui kegiatan sehari-hari yang menggunakan energi panas. Nah, tadi sudah kita jelaskan tujuan dari pembelajaran. Lalu kita masuk kepada pengertian suhu dan kalor. Suhu itu adalah derajat panas suatu benda. Nah, kita di Indonesia banyak sekali suhu yang sudah terjadi kita di Indonesia. Lalu kalor. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang berpindah karena perbedaan suhu, di mana perpindahan benda dari yang suhunya tinggi menuju ke suhu yang rendah. Adapun perbedaan kalor dan suhu. Kalor panasnya adalah salah satu bentuk dari energi, sedangkan suhu itu merupakan salah satu besaran. Yang kedua, panas atau kalor itu dapat diukur dengan kalorimeter, sedangkan suhu dapat diukur oleh termometer. Dan satuan dari kalor adalah kalori, sedangkan satuan dari suhu itu adalah derajat Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin, tergantung dari mana tempat kita tinggal. Karena kita di Indonesia, kita menggunakan derajat Celcius. Kemudian adapun panas itu perpindahan suhu dari benda ke benda yang lain. Sedangkan suhu itu tidak pernah berpindah, namun dia naik turun seperti panas yang ada ataupun suhu yang ada dalam tubuh kita. Nah, lanjut yang berikutnya, di mana kalor itu memiliki fungsi. Yang pertama itu menaikkan dan menurunkan suhu. Melepaskan kalor maka akan dingin. Berarti kalor dan suhu masih ada hubungannya. Maka apabila dia dingin, suhu berarti akan turun. Kemudian apabila kalor itu menerima atau menerima kalor, maka kalor itu akan bertambah sehingga suhu itu akan naik. Kemudian fungsi kalor yang kedua, yaitu mengubah wujud zat. Perubahan wujud zat bisa menjadi cair, menguap, dan pembekuan. Adapun bagian-bagian dari perubahan wujud zat, yang pertama, padat menjadi cair yang disebut mencair. Cair menjadi padat yang disebut membeku. Cair menjadi gas yang disebut menguap. Gas berubah menjadi cair yang disebut mengembun. Padat menjadi gas yang disebut menyublin. Dan yang terakhir, gas menjadi padat disebut mengkristal. Jadi, adapun kegiatan yang menunjukkan penggunaan dari energi panas ada dalam tabel berikut. Diamati ya tabelnya ya. Setelah tabel yang sudah kita amatin tadi, maka di situ kita bisa melihat contoh ataupun aplikasi penggunaan pemuaian penyusutan akibat dari suhu dan kalor yang ada di sekitar kita. Seperti bingkai jendela itu dibuat lebih lebar untuk memuai dalam kaca. Lalu contoh yang kedua, udara yang ada di dalam ban memuai karena adanya panas. Dan yang terakhir, ada kawat yang dipasang kendur pada tiang listrik agar tidak putus pada siang hari. Masih banyak lagi contoh yang lain bisa kita lihat di tempat-tempat yang ada di sekitar kita. Setelah dari itu, semua sudah kita jelaskan suhu, kalor, pengertiannya, beserta perbedaan dan fungsinya masing-masing dalam kehidupan kita. Maka dapat kita simpulkan bahwasannya panas itu dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Suhu menyatakan derajat panas pada suatu benda, sedangkan energi atau kalor salah satu energi yang diterima atau dilepaskan pada benda. Nah, selesai materi kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua, dan akan kita lanjutkan pada materi yang berikutnya pada perhitungan suhu ataupun kalor. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.